Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faiz Efran Fitra Riyadi dengan NPM 23110311070. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pengisian e-form SPT 1770 dengan menggunakan contoh soal sebagai berikut. Oke, di sini kita akan menggunakan contoh kasus latihan OP yaitu Ibu Yulian. Ibu Yulian merupakan pegawai negeri sipil sebagai Kaba TU di RSUD. Beliau merupakan janda karena suaminya telah meninggal dunia dan dikaruniai anak sebanyak 2 orang. Kedua anaknya ini sudah telah bekerja. Ibu Yulianti memiliki UD Cahaya. UD Cahaya merupakan toko yang menjual peralatan mesin elektronik yang didirikan sejak tahun 2020. Dan berikut adalah informasi yang berhubungan dengan Ibu Yulianti, beserta kegiatan Ibu Yulianti yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Nah, dari nomor 1, data diri wajib pajak, ini terlihat NPWP, alamat, telepon, dan KLU. Yang kedua yaitu peredaran usaha UD Cahaya tahun 2024 yang dimiliki oleh Ibu Yulianti dengan total jumlah 540 juta. Lalu di nomor 3 itu ada informasi tambahan mengenai bukti potong, terus Ibu Yulianti yang memenangkan hadiah undian, dan juga penjualan saham di Mandiri Sekuritas yang itu sebesar 50 juta. Lalu pada nomor 4 yaitu harta dan kewajiban dari Ibu Yulianti yang menjelaskan mengenai tanah, rumah, mobil Brio, mobil Avanza, dan juga posisi hutang pada tanggal 31 Desember milik Ibu Yulianti. Nah, di sini kita akan langsung menuju tahap pengisiannya. Nah, dalam formulir e-form SPT 1770 ini dibagi menjadi beberapa lampiran, yaitu ada lampiran 4, lampiran 3, lampiran 2, lampiran 1, sampai dengan lampiran yang utama. Nah, sebelum kita ke lampiran yang utama, kita mengisi biodata-biodata yang ada pada lampiran 4 hingga pertama. Nah, untuk lampiran keempat ini itu merupakan bagian untuk harta pada akhir tahun dari seorang pembayar pajak. Jadi kita akan mengisi harta-harta yang dimiliki oleh Ibu Yulianti tadi. Nah, seperti yang kita ketahui dalam contoh soal tadi, Ibu Yulianti ini punya tanah seluas 250 meter persegi yang dibeli pada tahun 2010 senilai 300 juta. Jadi kita akan memasukkan ke SPT pada lampiran 4 dengan menambah di bagian A dengan menambah kode harta tanah atau bangunan. Lalu nama harta kita tulis tanah. Lalu tahun perolehan tadi disebutkan pada contoh soal yaitu pada tahun 2010. Terus harga perolehan yaitu 300 juta. Nah, keterangannya kalian bisa isi menggunakan luas dari tanah tersebut. Lalu untuk harta yang kedua, Bu Yulianti ini punya rumah seluas 320 meter persegi dan selesai dibangun tahun 2009 senilai 600 juta. Nah, jadi kita akan menambah lagi kolomnya, lalu memasukkan kode harta tanah atau bangunan, lalu nama hartanya rumah, tahun perolehan yaitu 2009, lalu harga perolehannya yaitu 600 juta. Nah, untuk keterangannya kalian bisa isi luasnya ataupun jalan pada rumahnya. Lalu untuk harta yang kedua yaitu mobil Brio tahun 2019 senilai 230 juta. Sama halnya dengan tanah tadi, kita tambah kolom lagi untuk harta dari Ibu Yulianti. Lalu perbedaannya di sini untuk kode hartanya yang tadinya tanah dan bangunan sekarang yaitu mobil.
masukkan kode hartanya itu mobil, pada kodenya yaitu 043, lalu nama hartanya itu mobil, dan tahun perolehannya yaitu seperti pada contoh soal, yaitu pada tahun 2019. Lalu harga perolehannya yaitu 230 juta rupiah. Lalu keterangannya kalian bisa isi menggunakan merek dari mobil tadi. Lalu untuk harta yang terakhir yaitu mobil juga, mobil Avanza tahun 2010 senilai 189 juta. Nah, kalian masukkan kembali seperti harta mobil sebelumnya. Kalian masukkan kode hartanya yaitu 043 yaitu mobil, lalu masukkan nama hartanya yaitu mobil, tahun perolehan pada tahun 2010, dan harga perolehan senilai 189 juta. Oke, next, ketika kita sudah selesai dengan harta akhir tahun, kita menggabungkan semua jumlahnya terlebih dahulu. Lalu setelah kita jumlahkan, kita dapat melihat total dari harta Bu Yulianti ini sekitar 1.319 juta rupiah. Nah, setelah kita selesai di harta pada Ibu Yulianti tadi, kita akan scroll ke bawah, yaitu kita akan melihat bagian B, yaitu kewajiban dari Ibu Yulianti. Nah, kewajiban ini kalian bisa masukkan kewajiban-kewajiban yang ada di contoh soal dari Ibu Yulianti tadi. Kita masukkan kode utangnya, yaitu utang bank. Di sini Bu Yulianti punya utang bank tadi ya, yaitu posisi hutang 31 Desember tahun 2024 senilai 120 juta rupiah kepada PT BNI 46 cabang Jambi. Nah, kalian bisa masukkan ke kolom kewajiban ini dengan kode utang 101 utang bank atau lembaga. Lalu dalam kolom nama pemberi pinjaman yaitu kalian isi PT BNI 46 seperti pada contoh soal. Lalu alamat pemberi pinjaman yaitu kalian bisa menulis alamat dari contoh soal tadi, yaitu perusahaannya yaitu PT BNI 46, yaitu di Jalan Dr. Sutomo nomor 4, Kota Bandar Lampung. Terus tahun pinjaman seperti yang di keterangan contoh soal, yaitu dipinjam tahun 2019, jadi kita masukkan pada tahun 2019. Lalu jumlah pinjamannya yaitu 120 juta rupiah. Dan setelah kewajibannya kita isi ke dalam kolom, kita akan menemukan total jumlah bagian B, yaitu kewajibannya yaitu sekitar 120 juta. Itu adalah pengisian formulir 1770 lampiran yang keempat. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke lampiran yang ketiga. Oke, setelah kita selesai di lampiran keempat, kita sekarang menuju ke lampiran ketiga, yaitu mengenai penghasilan yang dikenakan pajak final atau yang bersifat final. Nah, di sini dalam contoh soal, penghasilan yang dikenakan pajak final dari Ibu Yulianti yaitu pemenangan hadiah undian dan juga penjualan saham di Bursa Efek. Nah, kalian bisa cantumkan nominal-nominal dari jenis penghasilan tersebut, yaitu misalnya pada penjualan saham di Bursa Efek, itu Ibu Yulianti mendapatkan duit sebesar 50 juta rupiah. Nah, kalian masukkan di kolom dasar pengenaan pajak, lalu pada hadiah undian, itu Bu Yulianti mendapatkan 300 juta rupiah. Nah, kalian bisa masukkan ke kolom dasar pengenaan pajak juga. Lalu setelah kalian menemukan nilai-nilai dari jenis penghasilan tersebut, di sebelahnya itu ada kolom untuk PPA terutang dari jenis-jenis penghasilan tersebut. Nah, kalian bisa hitung untuk penjualan saham di Bursa Efek, perhitungannya yaitu adalah 50 juta dikali dengan 0,1%. Lalu kalian mendapatkan nominalnya yaitu 50.000. Lalu untuk hadiah undian, itu kalian bisa menghitungnya menggunakan tarif 25%. Lalu
hadiah undiannya yaitu 300 juta dikalikan dengan 25%, yaitu kalian bisa mendapatkan PPh terutangnya yaitu dengan nilai 75 juta. Nah, setelah kalian menemukan PPh terutang dari tiap-tiap jenis penghasilan, di bawahnya itu kalian bisa melihat total dari PPh terutang yang dimiliki oleh Ibu Yulianti, yaitu sekitar 75.050.000 rupiah. Segitu saja lampiran ketiga dari 1770. Selanjutnya kita akan menuju ke lampiran kedua, yaitu mengenai daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Nah, pada lampiran kedua ini daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Pada contoh soal itu Ibu Yulianti ini kan bekerja sebagai KBTU di RSUD. Nah, di sini Bu Yulianti dapat pemotongan dari RSUD tersebut senilai 3.290.100 rupiah. Nah, kalian bisa memasukkan PPh yang terpotong itu di kolom lampiran kedua. Kalian bisa mengimport data, lalu kalian memasukkan nama pemotong atau pemungut pajak. Di sini pada kasus Ibu Yulianti, kalian masukkan di RSUD-nya. Lalu NPWP-nya yaitu NPWP dari RSUD itu sendiri, yaitu 963089206331000. Terus kita masukkan bukti pemotongannya, yaitu dengan nomor A2, lalu dengan tanggal 1 bulan Desember tahun 2024. Lalu jenis pajak yang dikenakan yaitu pasal 21 seperti pada contoh soal. Lalu jumlah PPh yang dipotong atau dipungut yaitu dengan nominal 3.290.100 rupiah seperti pada contoh soal Ibu Yulianti. Next, kita akan lanjut ke lampiran yang ke-1. Nah, setelah kita dari lampiran yang kedua, kita akan menuju ke lampiran yang pertama. Nah, untuk lampiran nomor 1 ini kita mempunyai 2 kategori, yaitu penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, dan yang satu lagi penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Nah, untuk kasus dari Ibu Yulianti itu sendiri, Ibu Yulianti ini tidak menyelenggarakan pembukuan, melainkan pencatatan. Jadi pada kolom lampiran pertama, pada kolom bagian A ini yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan pembukuan bisa kalian skip, lalu kalian lanjut ke bagian yang B, yaitu mengenai penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Nah, di bagian B ini kalian masukkan penghasilan neto dari usaha Ibu Yulianti, yaitu usaha UD Cahya. Nah, seperti yang kalian lihat pada contoh soal, itu Ibu Yulianti ini punya penghasilan dari UD Cahya yaitu dengan total 540 juta rupiah. Nah, kalian masukkan ke bagian kolom B ini, nomor satunya yaitu dagang. Kalian masukkan tulis nama dagang di dalam kolom jenis usaha, yaitu setelah selesai dengan jenis usaha, kita lanjut ke peredaran usahanya, yaitu senilai 540 juta rupiah. Dan untuk mendapatkan penghasilan netonya, kita bisa menghitungnya dengan cara 540 juta dikali dengan 0,5%, yaitu kita mendapatkan hasilnya yaitu 2.700.000 rupiah. Nah, lalu kita jumlahkan
semua penghasilan yang dimiliki Bu Yulianti. Di sini totalnya 540 juta rupiah untuk peredaran usahanya. Lalu penghasilan netonya yaitu 2.700.000 rupiah. Lalu di bagian bawah, di bagian B ini kita bisa melihat ada bagian C, yaitu mengenai penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, tadi kan pekerjaan Ibu Yulianti ini sebagai Kaba TU dari RSUD. Nah, kita bisa mengisi bagian C ini dengan pekerjaan Ibu Yulianti RSUD ini. Kalian masukkan NPWP pemberi kerjanya, yaitu NPWP dari RSUD, terus nama pemberi kerja yaitu PT RSUD-nya sendiri. Lalu penghasilan brutonya kalian bisa lihat di contoh soal, yaitu 126.645.896. Terus ada pengulangan penghasilan bruto yaitu sekitar 10.711.304 rupiah. Lalu setelah kita mendapatkan hasil itu, kita penghasilan bruto ini kita kurangi dengan pengurangan hasil bruto yang 10 juta tadi. Lalu kita mendapatkan penghasilan neto sekitar 115.934.592 rupiah. Nah, setelah kita mengisi data-data dari e-form SPT 1770 di bagian lampiran 4 hingga lampiran yang pertama, di sini kita akan langsung mengisi e-form SPT 1770 di lampiran yang utama. Di sini lampiran utama ini mencakup semua data-data yang ada pada lampiran 4 hingga pertama tadi. Di sini kita masukkan dulu identitas dari wajib pajak, yaitu Ibu Yulianti, NPWP-nya Ibu Yulianti, nama wajib pajaknya Ibu Yulianti, jenis usahanya atau pekerjaan bebas. Lalu pada status kewajiban perpajakan suami istri, kita masukkan di kolom KK, karena Ibu Yulianti ini kan seorang janda yang suaminya sudah meninggal, jadi otomatis Ibu Yulianti ini menjadi kepala keluarga. Nah, makanya kita masukkan ke dalam kolom KK ini. Nah, lalu untuk kolom selanjutnya yaitu penghasilan neto. Nah, yang penghasilan neto yang sudah kita hitung tadi kita masukkan ke dalam kolom ini, yaitu 2.700.000 rupiah, 115.934.592 juta rupiah ini kita masukkan ke dalam kolom penghasilan neto ini. Lalu setelah kita masukkan, kita jumlahkan, yaitu jumlah penghasilan neto sekitar 118.634.592 rupiah. Nah, setelah dari penghasilan neto, kita akan lanjutkan ke penghasilan kena pajak dari Ibu Yulianti. Nah, di kolom penghasilan kena pajak Ibu Yulianti ini kita masukkan penghasilan neto tadi, yaitu 118.634.592 juta rupiah. Lalu penghasilan tidak kena pajak. Nah, tadi kan Ibu Yulianti ini sudah bercerai ya, dan suaminya meninggal. Nah, makanya kita masukkan di kolom TK, yaitu tidak kawin. Sekitar tidak kawin atau bercerai, atau dikarenakan suaminya meninggal, jadi kita masukkan di kolom TK. Lalu kita masukkan PTKP-nya yaitu 54 juta rupiah, dan totalnya itu, lalu dari 118 juta tadi kita kurangi 54 juta, lalu kita mendapatkan penghasilan kena pajak yaitu 64.634.000 rupiah. Nah, setelah kita mendapatkan PKP-nya, kita bisa menghitung PPh terutangnya. Dari 64.634.000 rupiah ini, kita mendapatkan PPh terutang yaitu senilai 3.695.100 rupiah. Nah, setelah kita mendapatkan PPh terutangnya tadi, sekarang kita kurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, atau PPh yang dibayar, yaitu senilai 3.290.100 rupiah dari contoh soal tadi.
Nah, setelah kita kurangi itu kita mendapatkan PPh yang harus dibayar sendiri, yaitu sekitar Rp405.000. Nah, di kolom terakhir yaitu ada jumlah kredit pajak. Nah, kredit pajak ini adalah PPh yang harus dibayar sendiri tadi, yaitu dengan nilai Rp405.000. Nah, itu merupakan tahap pengisian dari e-form SPT 1770 dari contoh soal Ibu Yulianti. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.